Shalom, bro and sis yang terkasih dalam Kristus. Salam sukacita. Berjumpa kembali bersama saya Yohanes Iwan Lim dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita CFM Paroki Santo Stefanus Cilacap. Pada hari ini, Senin 29 Agustus 2022, bacaan dari Injil Suci menurut Markus pasal 6 ayat 17 sampai dengan 29. Dalam perikop, Yohanes Pembaptis dibunuh. Dan renungan kali ini saya beri tema resiko pewartaan. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 18. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Bro and sis yang terkasih, hari ini gereja merayakan kemartiran Yohanes Pembaptis. Dari kitab suci, kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis hidup di padang gurun dan Yohanes berkarya di sekitar sungai Yordan. Yohanes mewartakan pertobatan dan membaptis orang. Dari situlah nama pembaptis disematkan pada dirinya. Walaupun berkerabat dengan Yesus, Yohanes sebetulnya tidak mengenal Yesus secara dekat, karena mereka hidup terpisah. Yesus tinggal di Nazaret dan Yohanes di padang gurun. Pengenalan Yohanes akan Yesus terjadi tak kala dia membaptis Yesus. Injil Lukas bab 1 ayat 17 menceritakan bahwa Yohanes mempunyai kuasa Elia. Elia adalah nabi yang mewartakan monoteisme, kebenaran, dan keadilan. Pewartaan itu juga dilakukan oleh Yohanes. Dia berani mengkritik penguasa yang tidak adil dan tidak benar. Kritiknya terhadap Herodes itulah yang menghantarnya masuk ke dalam penjara dan akhirnya dipenggal kepalanya. Resiko sebagai seorang pewarta keadilan diterima Yohanes menjadi martir. Bro and sis yang terkasih, saya memilih nama baptis Yohanes yang menjadi inspirasi saya saat mengenal Yohanes Pembaptis yang berani mewartakan kebenaran dan keadilan. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari saya, sejak kecil sampai saat ini terus berusaha meneladani karakter Yohanes Pembaptis dalam keseharian saya. Bro and sis yang terkasih, di dalam beberapa kali kesempatan pertemuan pengurus CFM, terkadang saya harus menyampaikan kritik. Berani mengatakan secara jujur dan benar, walau bisa menimbulkan resiko. Tetapi saya meyakini resiko itu sepadan bila mendapatkan keputusan yang benar dan adil, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi for His glory. Demikian juga dalam membina dan menjaga kesinambungan program RHPS, berdinamika bersama setiap anggota, memegang komitmen, dan saat ada anggota yang mengalami pergumulan dalam keseharian, yang terkadang saya pun juga mengalami, sehingga tidak mengisi RHPS, saya berusaha mengingatkan. Bahkan kalau sudah beberapa kali tidak membuat RHPS, terus mengingatkan untuk mengisi RHPS. Suatu tindakan yang berisiko. Tapi saya meyakini dan percaya Tuhan pasti melembutkan hati bro and sis yang terkasih. Maafkan saya ya bro and sis bila saya pernah mengingatkan. Bro and sis yang terkasih, setiap orang Katolik lewat pembaptisan dan krisma dipanggil dan diutus sebagai nabi untuk mewartakan kebenaran dan keadilan. Menjadi refleksi kita, apakah kita berani seperti kemartiran Yohanes yang berani menerima risiko pewartaannya? Marilah kita
doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami untuk selalu berjalan pada jalan-Mu, sebagaimana diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita. Terima kasih bro and sis semuanya. Berkah dalam